Profesi sebagai rekruter, profesi sebagai leader juga bukan posisi yang mudah tentunya. Mengapa demikian? Karena seringkali kita dituntut ya, untuk menghasilkan orang-orang yang tepat di dalam kita merekrut. Demikian juga leader. Ya, kalau ada apa-apa yang kenanya leader, ini kenapa kok tidak achieve tim kita seperti apa? Nah, di sisi ini kita perlu benar-benar mempertimbangkan, memperhitungkan dengan cara apa? Ya kita menetapkan dulu yang namanya target standar seperti apa. Kalau target standarnya belum ada, maka seringkali kita mau membina atau mendevelop orang pun arahnya kurang jelas ya. Mau didevelop seperti apa? Mau dijadikan seperti apa? Nah, karena itu standar kerja yang ditetapkan harus ada, clear. Dan ini pun harus dikomunikasikan. Ya. Jadi saya mengatakan harus, bukan perlu, karena ini memang hal yang mau tidak mau untuk dilakukan kepada tim. Agar tim pun tahu apa yang dikejar oleh dia, apa yang perlu dicapai oleh dia. Nah, kemudian di sisi lain apa? Di sisi lain monitoring menjadi sangat penting. Kenapa monitoring menjadi sangat penting? Karena progres itu harus bisa diukur. Ya, dengan mengukur ini kita bisa tahu, oh ya sudah sampai tahap ini, berarti seberapa jauh lagi kepada apa yang ditargetkan. Lalu apakah cara yang sama masih bisa dilakukan? Atau perlu mengganti caranya? Nah, ini juga menjadi dasar pemikiran untuk melakukan yang namanya development. Jadi development bukan suatu kamus sakti yang kalau udah kita buat, waduh nggak berubah nih. Ya, tidak. Ya, tapi kita melakukan pendasaran atau patokan dasar seperti ketika kita melakukan mapping ya, atau menetapkan sebuah tujuan kalau kita mau pergi ke suatu tempat, tapi ketika ternyata di jalan macet, maka GPS akan memandu kita ke titik yang lain lagi gitu ya. Nah, seperti ini sebetulnya panduannya ada, tetapi ketika ada sesuatu yang kita lihat, kita evaluasi, misalnya di kisah kita ini kayaknya belum oke deh, berarti gimana nih? Apa kita lakukan tindakan yang sama atau kita ubah caranya? Ya, ini yang namanya flexibility. Jadi flexibility juga bukan sesuatu yang tanpa dasar dengan begitu saja sporadis, enggak. Ya, harus ada patokannya. Jadi kalau ada garis, maka kira-kira naik turun sedikit di atas garis tersebut. Tidak benar-benar membuat garis yang baru lagi. Nah, ini yang namanya menetapkan standar. Jadi tingkah laku, kemudian ya dalam hal ini perilaku kerja, kompetensi dalam sisi pengetahuan, dalam sisi praktek. Nah, ini yang kemudian dipantau dibandingkan dengan hasil kerjanya, apakah sudah tercapai atau tidak. Kalau belum, kenapa? Kalau sudah, juga kita lihat apa faktor yang biar tercapai. Sebuah kebetulankah, kondisi tertentukah, atau ada pemacu yang memang mungkin kita bisa ulangi kembali untuk mendorong kinerjanya di periode berikutnya pun menjadi semakin baik. Ya, jadi selamat bagi para rekruter dan leader, karena Anda adalah orang-orang terpilih yang dipercayakan Tuhan untuk membina orang-orang dan membawa mereka pada titik